Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Indahnya pada hari ini, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, kita bisa kembali berjumpa di program Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV, gimana puasanya di hari ini? Sudah memasuki hari ke-28. Semoga tetap semangat menjalankan ibadah puasa hingga nanti waktu berbuka. Tentu pada hari ini saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat, aman terkendali. Aman terkendali. Sebentar lagi ya Pak Ustadz ya puasa kita ya Pak Amin, Ustadz. amin, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Di Karomah kali ini kita akan ngobrol terkait menjaga nilai Ramadan. Bulan Ramadan memang mengajarkan kita banyak hal Pak Ustadz, misalnya kesabaran, kepedulian terhadap sesama, ataupun rasa syukur yang lebih meningkat rasanya seperti itu. Lalu gimana kita bisa menjaga nilai-nilai yang ada dalam satu bulan Ramadan ini agar tetap bisa terjaga di hari-hari setelah bulan Ramadan usai nih Pak Ustadz? Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bisiyami syahri Ramadan walladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV, as-saimin as-saimat, dan juga Mbak Tiara, semoga kita bisa istiqomah yang tinggal beberapa hari lagi sampai nanti akhir Ramadan dan juga sampai nanti Allah mengakhiri kontrak hidup kita. Ramadan banyak mengajarkan hal-hal positif istimewa buat kita semua. Di antaranya yang diajarkan oleh Ramadan adalah kedisiplinan. Bagaimana tidak? Biasanya kita yang terbangun mungkin berat ketika Ramadan kita dipaksa, dalam tanda kutip ya, paling enggak 3:30 kita udah bangun untuk sahur. Kemudian terkadang lagi enak-enaknya makan sahur, ternyata waktu sudah habis, sudah menjelang azan subuh. Kemudian ketika kita sore hari di depan makanan kita, di depan kita makanan halal, kita beli pakai duit kita, ya enak. Tapi kenapa enggak kita langsung makan? Nunggu waktu. Nah ini kan secara tidak langsung mengajarkan kedisiplinan buat kita. Bahwa jangankan dari yang haram, dari yang halal saja kita disuruh untuk disiplin. Kalau memang waktunya sudah habis, udahan. Kalau belum masuk waktu, jangan. Berarti kan mengajarkan disiplin. Dan disiplin ini memang sesuatu yang masih PR besar buat kita umat Islam ini. Seorang ulama namanya Al-Imam Syahid Hasan Al-Banna, beliau menulis satu buku namanya Majmu'atur Rasail. Beliau mengatakan begini, bahwa di antara karakter muslim yang hebat itu adalah munazzamun fi kulli syai', disiplin dalam setiap pekerjaannya atau setiap urusannya. Dan ini termasuk yang dididik oleh Ramadan. Lah untuk menjaga ini loh yang berat, ini menjaganya. Kita meraihnya berat, menjaganya lebih berat, benar. Kita butuh latihan ekstra untuk latihan disiplin itu, tapi untuk menjaga kedisiplinan yang kita raih di Ramadan, untuk bisa tetap bangun jam 3:30, untuk bisa disiplin dalam pola makan, kita disiplin dalam waktu makan, karena kadang kesehatan kita ini kan salah satu faktor berpengaruh kan dari pola makan kita. Itu yang jauh lebih berat. Maka kita harus tadi awalnya memang sedikit memaksakan diri. Nanti kalau sudah dipaksakan diri lama-lama akan terbiasa. Jadi yang pertama yang diajarkan Ramadan disiplin, untuk menjaganya ya tadi agak sedikit dipaksakan memang awalnya. Memaksakan diri untuk melatih diri disiplin. Kemudian Ramadan itu melatih kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Betapa mudahnya kita nipu orang ketika puasa. Misal ketika di hadapan teman-teman kita kayaknya puasa, tapi ke belakang bentar kita minum. Nggak ada yang tahu. Ketika kita wudhu misalnya, nyolong-nyolong minum, seteguk dua teguk, jangankan orang lain, orang sebelah kita yang wudhu aja nggak tahu. Betapa mudahnya, betapa banyak kesempatan untuk kita berbuat curang, tapi kenapa tidak kita lakukan ketika berpuasa? Lah ini kan melatih kita untuk jujur dalam keseharian. Dan kejujuran juga cukup PR juga sama buat kita.
betapa ribuan orang di wisuda setiap tahunnya di negara kita ini. Tapi nggak ada wisuda kejujuran masalahnya. Makanya banyak pejabat kadang yang disumpah dengan kitab sucinya, yang muslim ya dengan Qur'annya, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Rasulullah. Tapi begitu perjalanan dalam mengemban jabatannya itu seakan-akan lupa bahwa dia udah pernah disumpah dengan nama Allah, dengan nama Rasulullah, dengan mudahnya ketika ada kesempatan mereka berbuat. Atau kadang makan ya mereka nyari-nyari kesempatan bareng-bareng. Kalau dulu katanya korupsi di bawah meja, sekarang sama meja-mejanya dikorupsi. Lah, Ramadan itu mengajarkan kita untuk menjadi pribadi yang jujur. Tidak bergantung pengawasan sesama kita, tapi sudah merasa bahwa ada pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika puasa kita diajarkan untuk itu. Kemudian puasa juga mengajarkan kita untuk berhati-hati, tidak sembrono. Artinya begini, ketika kita puasa, betapa kita menjaga sekuat tenaga agar puasa kita ini tidak batal. Untuk mohon maaf misalnya sesuatu yang kita ragukan aja kita nggak kerjakan misalnya apa kumur-kumur kalau takut. Itu tidak kita lakukan, artinya kan kita sangat menjadi pribadi yang hati-hati. Tapi kenapa begitu Ramadan selesai seakan-akan kok ya semuanya selesai? Inilah yang masih jadi PR besar. Lah untuk lebih lanjut ya insya Allah di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut ngobrolnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin Soimat Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya sudah disebutkan beberapa nilai-nilai dalam yang kita peroleh saat bulan puasa ataupun bulan Ramadan. Di antaranya yaitu melatih kedisiplinan, kemudian jujur, dan juga terkait dengan berhati-hati atau tidak sembrono. Nilai-nilai lainnya apa Pak Ustadz? Silahkan. Baik, saudaraku Soimin As-Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Di antara nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita yang selanjutnya adalah melatih sabar. Ketika menjelang berbuka puasa, itu di depan kita kadang udah berjajar berbagai macam aneka makanan, minuman, seakan-akan pengen kita habisin semua. Tapi begitu kita minum seteguk, makanan kue sepotong dua potong, kalau ngikutin cara Rasul ya hanya kurma 3 biji, kemudian air, udah cukup. Lah, melatih sabarnya di mana? Di depan ada sesuatu yang halal, tapi kalau memang belum waktunya tiba, tahan dulu, sabar. Lah, kita ini terkadang tidak sabar sehingga terburu-buru. Nggak sabar pengen cepat kaya, buru-buru kaya, akhirnya memakai jalan yang tidak dibenarkan, korupsi dan lain sebagainya. Tidak sabar pengen cepat lulus, pengen cepet nilai bagus, akhirnya nyontek dan lain sebagainya, plagiat dan lain sebagainya. Ini kan perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan itu sebetulnya hanya kurang sabar kita ini. Kurang sabar. Kemudian nilai yang diajarkan oleh Ramadan yang selanjutnya adalah solidaritas. Betapa kita ketika 14 jam kurang lebih, Muslim Indonesia ini nggak makan, nggak minum, kita rasakan lapar, kita rasakan haus, tapi kan kita paling hanya nunggu sampai jam 6, kalau sekarang mungkin jam 6 lewat 10 menit kali ya. Hanya sampai itu kok lapar kita, haus kita. Tapi bagaimana saudara kita yang di luaran sana, yang ia tidak tahu kapan akan mengakhiri laparnya itu. Apalagi saudara-saudara kita yang tinggal di daerah konflik, misalnya di Palestina dan sebagainya, mereka tidak tahu kapan akan berakhir ini semua. Lah, kita yang sudah merasakan betapa tidak enaknya lapar, tidak enaknya haus, harusnya timbul empati terhadap saudara-saudara kita yang kurang beruntung, mereka yang merasakan setiap harinya kelaparan, setiap harinya kehausan. Hendaknya lah kita yang diberi keluasan oleh Allah mau berbagi. Ini jiwa solidaritas yang bisa dibangun atau yang ditumbuhkan ketika kita berpuasa. Kemudian yang selanjutnya,
nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan adalah semangat dalam beribadah. Nah, ketika Ramadan tiba luar biasa, apalagi awal-awal Ramadan banyak masjid, musola yang penuh. Sampai ke lapangan Pak Ustadz. Sampai membludak luar biasa. Awal Ramadan itu seakan-akan kayaknya sorga semua. Pada puasa, warung-warung pada tutup. Tapi kadang ironinya nggak nyampe bertahan seminggu. 4 hari, 5 hari, udah mulai kelihatan, kalau bahasanya setelan aslinya udah kelihatan lagi. Semangat ibadahnya udah mulai meluntur kembali. Di Ramadan kita luar biasa loh. Kita sholat malam yang sekarang disebutnya tarawih itu, ada yang 8 rakaat yuk dengan semangatnya, ada yang 20 rakaat yuk dengan semangatnya, habis itu tadarus dan lain sebagainya. Ketika bulan Ramadan kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk berderma, berbagi, itu rasanya yuk nyaman, enak. Tapi yang jadi permasalahan, yang jadi pertanyaan, lagi-lagi jadi pertanyaan, kenapa nilai-nilai yang luar biasa ini kok seakan-akan hanya ada di Ramadan itu? Padahal Ramadan ini cuma 1 bulan, yang 11 bulan jauh lebih panjang waktunya. Kalau boleh diibaratkan, Ramadan ini kan ibarat sebuah pelatihan atau kawah candra di muka, kita digembleng di situ, kita dilatih untuk disiplin, dilatih untuk sabar, dilatih untuk hati-hati, dilatih untuk dan lain-lain itu. Seharusnya lah di 11 bulan setelahnya itu nampak hasilnya kan di situ sebetulnya. Dan dalam satu sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ahabbul a'mal indallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal di sisi Allah itu adalah adwamuha, yang berkesinambungan, yang berkelanjutan, bukan hanya di Ramadan saja, tapi terus nanti di Syawal dan seterusnya, terus berlanjut yang dilatih di Ramadan itu. Lah latihan itu akan dinilai sukses, akan dinilai ada hasilnya kan setelah selesai latihan itu. Jadi bukan pas bulan Ramadan ya Pak Ustadz? Bukan, ibarat orang lagi latihan tinju, nah itu kan hasilnya dilihat setelah nanti latihan. Setelah pas pertandingannya. Pas pertandingannya di 11 bulan itu, aslinya pertandingannya itu di 11 bulan itu. Ramadan ini hanya penggemblengan saja, ibarat seperti apa, penataran lah ya. Penataran itu akan tampak hasilnya kan nanti setelah penataran. Lah kalau pas penataran mah ya iya. Lah inilah yang jadi PR bersama kita, yang terbaik di sisi Allah itu adalah yang ada kelanjutannya. Wa in qalla, walaupun sedikit. Insya Allah disambung di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Kita akan lanjut ngobrol terkait menjaga nilai Ramadan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada, Anda masih menyaksikan Karomah, kajian Ramadan penuh berkah. Tadi di segmen sebelumnya sudah sempat disinggung oleh Pak Ustadz, yang terbaik bagi Allah adalah yang berkesinambungan ataupun berkelanjutan, termasuk dari nilai-nilai Ramadan yang kita peroleh di bulan puasa ataupun selama bulan Ramadan ini. Lalu bagaimana caranya Pak Ustadz kita bisa menjaga semangat kita yang ada di bulan Ramadan ini hingga nanti di 11 bulan ke depan saat pertandingan? Betul. Baik, saudaraku Soimin, Soimat, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, Mbak Tiara, ada makalah begini. Ini yang harus kita ingat sebetulnya makalah ini. Kunu rabbaniyin wala takunu ramadhaniyin. Kunu, jadilah kalian semua itu rabbaniyin, hamba-hamba Allah. Tapi wala takunu ramadhaniyin, tapi jangan jadi hamba Ramadan. Lah maksudnya seperti apa? Begini, kalau kita menjadi hamba Allah ya ibadahnya sepanjang tahun. Tapi kalau hamba Ramadan ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Lah kalau kalimat ini tertanam dalam hati kita, oh iya saya ini hamba Allah loh. Saya ibadah ya harus sepanjang tahun, bukan hanya di Ramadan saja. Lah kalau hamba Ramadan ya ibadahnya pas Ramadan aja, begitu Ramadan selesai semuanya selesai, kayak tutup buku dan jegret selesai. Enggak begitu. Jadi makalah ini mengatakan jadilah hamba-hamba Allah. Yang Allah itu adalah
zat yang disembah untuk selamanya. Artinya sepanjang hayat kita sebagai hamba Allah, karena memang misi utama kita diciptakan ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah atau mengabdi kepadaku. Lah, mengabdi kepada Allah itu tidak terbatas atau tidak dibatasi hanya di bulan-bulan tertentu saja, tidak. Yang walaupun memang ada ibadah yang adanya di bulan-bulan tertentu saja, kayak puasa Ramadan, kayak haji. Ini kan hanya ditentukan waktunya, tetapi walaupun puasa Ramadan tidak ada di bulan-bulan yang lain, kan di bulan lain ada puasa sunnah, Senin Kemis, ada Yaumul Bid dan lain sebagainya. Nah, ketika kita merasa atau merasakan diri kita ini sebagai hamba Allah, maka semangat untuk menjaga nilai-nilai yang diajarkan oleh Ramadan itu akan terus ada, menggebu-gebu sampai 11 bulan berikutnya, sampai nanti ketemu Ramadan berikutnya. Tapi kalau kita merasa hanya sebagai hamba Ramadan, ya naudzubillah, semoga enggak. Ya, nanti semuanya akan selesai ketika Ramadan selesai. Baca Quran, begitu Ramadan selesai, ya selesai. Qurannya dimasukin ke bupet, kunci. Nah, nanti dibuka kembali tahun depan. Kedatang ke masjid untuk berjamaah, ya begitu. Nanti udah pamitan, kadang malah nggak pamit, udah langsung nggak pernah ke masjid lagi. Lah, dari hal-hal yang seperti ini sebetulnya harus kita kritisi dari diri kita masing-masing. Kita ini hamba siapa sih? Hamba Allah apa hamba Ramadan? Gitu loh. Hamba Tuhan apa hamba Ramadan? Kalau memang hamba Tuhan, hamba Allah, ya ibadahnya tidak hanya di bulan Ramadan. Tapi kalau hanya hamba Ramadan, ya naudzubillah, jangan sampai wong Ramadan itu pun ya hamba Allah kok. Masa kita menghamba kepada yang hamba Allah juga? Ya kita menghamba yang langsung kepada Allah, zat yang maha kuasa, yang maha mampu untuk segalanya. Dan untuk menjaga nilai-nilai itu memang butuh kerja ekstra. Kalau dalam bahasa agama dibutuhkan sifat istiqomah. Istiqomah itu bersemangat atau menanamkan dalam hati, saya harus jaga sesuatu yang saya raih di Ramadan ini. Maka dengan istiqomah itulah ada ungkapan dari para sufi mengatakan bahwa al-istiqomah tumbitul karomah. Istiqomah itu sesuatu ibadah yang sunnah, maksudnya kalau wajib mau tidak mau, yang sunnah yang dilaksanakan secara terus menerus, secara kontinu, itu akan menyebabkan orang itu memperoleh karomah. Karomah itu kalau bahasa kita kadang nyebutnya keramat. Tapi jangan disalahartikan kalau keramat itu bisa terbang, keramat bisa jalan di atas air. Sekarang udah nggak keren, udah ada pesawat, udah ada kapal, udah ada handphone yang bisa video call, udah nggak keren. Keramat itu bukan itu. Karomah, kemuliaan itu mungkin bisa diraih ketika kita sudah tidak ada nanti, nama kita tetap dikenang orang, didoakan orang. Itu salah satu kemuliaan dari Allah yang bisa kita raih dengan istiqomah menjaga nilai-nilai Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz, Soimin, Soimat, Sinpo TV dimanapun berada. Mari kita jadikan awal dari bulan suci Ramadan ini sebagai awal perubahan positif untuk diri kita, dan kita sama-sama untuk menjaga, mempertahankan, dan bahkan meningkatkan bagaimana kebaikan kita ataupun nilai-nilai Ramadan yang kita peroleh untuk di hari-hari di 11 bulan berikutnya. Dan akhir kata, saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li ikhwanina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Ramadan ini menjadi pelajaran buat kita
untuk menjadikan kita menjadi hamba Allah yang lebih baik, tetap menjaga nilai-nilai yang diajarkan Ramadan, istiqamah sampai akhir hayat kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simple TV, News, Sport, Entertainment.